Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan belajar bersama kita tarjim sampai pada surat Hud ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiru thumma tubu ilaihi Inna rabbi qaribum mujib. Qalu ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaitu fama tazidunani ghairi takhsyir Fama tazidunani ghaira takhsyir wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah fazaruha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum azabun qarib. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam zalika wa'dun ghairu makzub. Nanggung. Falamma jaa amruna najjayna salihan wallazina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yaumi idhi wallazina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yaumi idhi Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Wa akhadha allazina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin ka'an lam yaghnaw fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud. Sementara itu dulu langsung saya bawakan sekaligus saya habiskan cerita tentang kaum Samud. Yang perlu saya ceritakan Bapak Ibu sekalian, saya tadi saya membaca di dalam tafsir Qisatul Arabiyah ya. Syekh Ali Tantawi berpendapat jadi antara kaum Ad sama kaum Samud itu ada yang ngomong eranya nggak jauh, cuman beda tempat. Eranya nggak jauh, cuman beda tempat. Sama-sama keturunannya Nabi Nuh, ya. Sama-sama anak-anaknya orang-orang soleh, sama-sama anak-anaknya orang baik. Yang satu diberi keahlian
untuk membentuk dan membina masyarakat dengan mata pencarian pengrajin. Yang satu dibentuk oleh Allah, sama-sama anak orang soleh, sama-sama anak orang baik, dijadikan satu kaum yang baik dan kaum yang gemah ripah luh jinawi. Kebetulan kaum Samud ini hidup di daerah agraris. Masyarakat kaum Samud atau kaumnya Nabi Soleh ini adalah masyarakat kaum agraris, di mana mereka dimakmurkan oleh Allah gara-gara mereka itu mata pencahariannya bercocok tanam. Makanya ada yang menyatakan orang Indonesia itu ibarat gambaran kaum Samud, ya, ibarat gambaran kaum Samud. Nah, oleh Syekh Ali Tantowi diceritakan, diperkirakan kira-kira kalau kaum Ad itu hidup di Damaskus. Hidup di Damaskus. Kok bisa di Damaskus, Ustaz? Ada apa? Ada situs peninggalannya. Apa? Al-Bitro atau Al-Petra. Yang istana yang diukir, gunung yang diukir seperti istana. Itu di mana? Di Damaskus, ya, di Damaskus, di Yordan. Itu satu rentetan Mediteran itu, gunung-gunung batu yang mereka tembuskan. Satu, sampai mereka punya, kenapa saya kok tetap maksa Damaskus walaupun Anda ngomong Yordan gak tak reken. Kenapa? Salah satu tinggalannya sampai detik ini itu diabadikan oleh orang dunia. Kaum Ad itu ninggali sampai detik ini ada yang namanya baja Damaskus. Ya, baja Damaskus lah. Kalau saya sudah ngomong logam, karena kaum Ad itu peninggalannya logam, budayanya budaya logam, maka yang terkenal ketika itu sampai detik ini adalah baja yang terbuat di Damaskus. Kalau Anda kepingin tahu bagaimana bentuk baja di Damaskus, baja di Damaskus itu seperti pusakanya orang Jawa, seperti keris, ada pamornya, ada coraknya, tidak hanya sekedar baja logam putih, tapi ada kembang-kembangannya, ya, ada motifnya. Itu baja Damaskus. Dan ternyata apa? Indonesia. Makanya kita ini kaum yang disembunyikan oleh Rasulullah Muhammad. Jadi makanya besok kejayaan Islam itu munculnya bukan dari Damaskus, bukan dari Mesir, bukan dari Saudi. Kejayaan Islam itu munculnya di mana? Di Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya berbanggalah Anda, ngapunten, yang punya anak-anak yang masih mau ngaji. Mungkin kita tidak ikut be, ya nek diparingi umur dawa mek Gusti Allah, bener. Mungkin boleh jadi saya wariskan kepada Hilmi, siapa Mas, nama Mas? Pada Reza, pada Rama, bisa jadi itu. Atau saya wariskan kepada anak-anak Anda, atau nanti anaknya Reza atau anaknya siapa? Hilmi, saya nggak tahu. Atau anaknya Andin, atau anaknya Kartika, siapa? Gebi lah, saya nggak tahu, bener ya. Jadi Bapak Ibu, jadi masyarakat yang digadang-gadang Nabi, yang saya pernah cerita hadis Armagedon, ya, Armagedon itu bahasa Ibraninya. Kalau bahasa Arabnya Armageddon. Armageddon apa? Bukan perang hari esok. Armageddon, perang hari esok. Arma itu dari kata Roma. Roma itu apa? Anak panah yang meluncur. Saya tak jelas satu-satu ya. Nah, negara itu yang akan memperkuat dan meninggikan kalimat-kalimat Allah. Dan itu diceritakan di dalam hadis itu. Dan hadis itu disimpan sama orang-orang Yahudi. Mereka menerjemahkan dengan bahasa mereka sampai dibuat film,
filmnya Bruce Willis apa? Armageddon. Ketika itu Bruce Willis terdampar di mana? Di sebuah planet. Yang planet itu di luar dugaan manusia, bahwa planet itu di situ apa? Planet yang sangat subur. Di balik bumi ini ada planet yang sama dengan bumi, bahkan tanahnya subur. Itu imajinasi orang Yahudi. Yang benar siapa? Apa yang disabdakan oleh Nabi. Kita ini oleh Nabi disebut dengan pasukan hitam, ya. Ashabu aswad, ahzabu ahwat, ya. Aswad, ahzabu aswad. Kita ini pasukan hitam katanya Nabi, yang dimana kaum itu terletak di antara dua benua. Yang dimana kaum itu terletak di antara dua samudra. Sinten niku? Sinten niku? Nabi itu sudah ngomong itu. Dan tanahnya apa? Subur dan makmur. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jarikus plus, ya. Wa huwa muraduhu kamuradil jannah. Sifat orang-orangnya seperti sifat orang-orang surga. Hup. Bapak Ibu sekalian, makanya saya ngomong kaping. Jenengan itu sudah punya sifat orang-orang surga. Apa sifatnya wong-wong surga itu? Afsus salam. Nek ketemu wong ku nyopo. Sampean nek adik ketemu wong gak nyopo, sombonge. Ngemut granat. Nggih. Kalau orang Saudi biasa ketemu depan kadang sisipan gak nyopo biasa. Tapi kalau Anda ketemu tonggo gak nyopo dirasani meneh. Bener? Kandhani gak percaya. Afsus salam wa mut'imut ta'am. Orang Indonesia biasa memberi makan orang lain. Sampean mendayo nduk omahe wong kenal gak kenal disuguhi apa gak? Lho, lak jelas. Ya, afsus salam wa mut'imut ta'am, ya. Terus apa? Wa hafizul lisan. Orang-orang itu biasa menjaga apa? Kata-katanya ini sangat halus lembut. Jangan sampai menyakitkan orang lain. Wong Jawa men. Tepo? Lho, lak wis ah. Dek ngono Kanjeng Nabi ki weruh awak dhewe iki kabeh wong-wong ahli swarga, makane gak perlu nabi, gak perlu rasul. Lho lak wis. Nah, di gambaran-gambaran itu Bapak Ibu, saya tadi sedikit bangga ketika membaca tafsirnya Qisatul Arabiyah. Wi, nek ngono temenan awak dhewe. Ya. Sampai di dalam tafsirnya itu dipertegas oleh yang nulis bukan kita loh, yang nulis itu bukan orang Indonesia ya. Yang Syekh Ali Tantowi itu orang Mesir. Beliau seorang wartawan sekaligus arkeolog sekaligus apa? Dosen di Al-Azhar. Beliau meneliti hadis itu. Bahkan waktu itu beliau sempat didebat, kok bisa orang yang terletak di benua itu ahli surga? Apa pertahanan dia mempertahankan disertasinya ketika menulis. Jadi tafsirul tafsir Zilalil Quran, terus tafsir Qisatul Arabiyah itu adalah bahan disertasi ya untuk mencapai doktoral S3 ya. Ini sekedar aku cerita. Aku mek nirokno tok ya. Aku gak tahu sekolah dukur-dukur menek ondo gak tahu. Wis. Ini tak ceritakan kenapa Bapak Ibu ya. Sampai di dalam tulisan itu Syekh Ali Tantowi menyatakan apa? Kenapa kok saya yakin Anda semua ahli surga selama tidak berbuat syirik loh ya. Selama tidak berbuat syirik loh ya. Nek syirik aku gak tanggung jawab ya. Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya ini masih mengerjakan dosa? Bukan kayak begitu. Duduk gak apa-apa ngono duduk. Enggak. Jibril itu berdasarkan hadis qudsi Jibril alaihissalam. Jibril itu pernah sujud di hadapan Allah
dengan sholatnya Jibril itu, kemudian Jibril menghadap kepada Allah. Seluruh malaikat itu kagum dengan sholatnya Jibril alaihissalam. Seluruh malaikat kagum. Ya Allah, adakah malaikat yang lain hebat selain Jibril alaihissalam? Allah berkata, ada. Siapakah malaikat itu ya Allah? Allah menjawab, dia bukan malaikat. Dia bukan malaikat. Kaget. Ya Allah, Jibril dia sampai kaget. Siapa ya Allah? Jibril, engkau besok umat Muhammad. Umat Muhammad sing gak tahu ketemu karo Muhammad. Sing dhek duduk keturunan getene Muhammad. Sing dhek iso ngeluwi kehebatane Jibril. Besok tak sekseni umat iku tak dekek nanggone aresku. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, ya. Kenapa? Allah kemudian berfirman, hadis qudsi ini hadis qudsi yang saya bawakan, ini hadis qudsi. Kemudian Allah berfirman apa? Li anna sholata Jibril ya'lamuni. Karena sholatnya Jibril mengetahui aku, wa qudrati wa azimi wa sultani. Karena Jibril sholat seperti itu mengagungkanku, karena dia tahu kehebatanku, karena dia tahu keagunganku, karena dia tahu kebijaksanaanku, dia tahu kekuasaanku, sehingga Jibril sholat seperti itu. Yang aku banding nanti Jibril ini sholatnya kalah dengan umat Muhammad. Yang umat Muhammad itu dia bukan keturunan Muhammad, yang dia bukan darahnya Muhammad, tapi dia iman dan percaya kepada Muhammad melebihi kepercayaannya orang-orang yang dekat dengan Muhammad. Percaya? Jenengan nanti kepanggil Kanjeng Nabi ta? Loh, bener gak? Terus jawabannya malaikat, ya Allah, afala in kuntum ya'maluna minas sayyiat. Ya Allah, apakah nanti umatnya Muhammad yang kayak begitu itu tidak pernah melakukan perbuatan kotor atau perbuatan dosa ya Nabi? Oh, ya Allah. Wa in kuntum minal khaba'isina minal muzabbina minal mukazzibina walakin la tarkuhu sholatahum. Jadi Gusti Allah dhewe kaget aku mau rek. Wih, nek ngono aku mari tak nglakoni dosa ae sing akeh. Wah, terus kene aku. Ya, artinya apa? Kalau umat Muhammad itu sholat, wa kullu harfin halawah, wa kullu suratin suraya, wa kullu juz'in jazaa. Loh, sampai nek cari khataman Quran sini aku ya gak tahu khatam Quran. Umat Muhammad itu membaca ayat Allah sangat menghargai. Sebab gak ono umat liya sing tahu ketemu nabine, tahu ketemu rasule akeh sing gak iman, sampean gak ketemu blas. Kene opo sampean kok iman sampai Kanjeng Nabi? Bener gak? Sampean seumpama sampean besok kondur teng Gusti Allah, wangsul teng Gusti Allah betot dosa. Jarene Gusti Allah, entekno dosane umat Muhammad itu. Ya Allah, nangis ngguguk kula. Nggih. Gusti ketokane istighfar kula mboten nututi ya Allah, bener. Makanya pesan saya sederhana, saya membaca hadis itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, apapun berapapun dosa Anda, ojo ditinggal salate. Wis nek jagakno setipar gak mari-mari. Bener? Nek sampean nglakoni dosa, aku males ngaji isin, aku ambek ustaz apa? Aku kakek dosa, keliru, sampean keliru. Wis ta masih sampean akeh dosa ngaji yo. Masih sampean ngrumangsani dosane sak kelompok tetep sembayang kok. Masih sampean gak iso maca setipar gak apa-apa. Sing penting sik gelem nglakoni salat tur api. Ya. Li anna ummata Muhammadin tukhassasu baina aqwami. Jadi Gusti Allah, subhanallah, guguk kula.
ada umat Muhammad itu yang ditakhasuskan, yang dikhususkan daripada dibanding dengan kaum-kaum yang minal aqwami, dibanding kaum-kaum yang lain. Loh, ya Allah, yang saya cerita tentang apa? Al-Mustafa, telaganya Rasulullah Muhammad. Siapa yang ikut ngaji saya sulam kalau sore? Al-Haudi, Al-Haud ya. Al-Haud. Sing melok ngaji sulam saya kalau sore. Ya. Di situ ada Al-Haud. Al-Haud itu apa? Telaganya Nabi Al-Mustafa, Al-Haud. Ya. Syekh Nawawi, Imam Nawawi menyebut Al-Haud. Kalau Rasulullah sendiri menyebut itu telaga Al-Mustafa. Ternyata besok sing akeh mlebu kono niki kita Bapak Ibu. Lho lak wis ah. Kita benjing jenengan niki lho senajan wudune epret-epret, wudune epret-epret. Lho nggih napa mboten? Nggih. Barkot. Nggih. Jenengan lho senajan wudune lho epret-epret, jenengan paling seneng ngentekno banyu. Loh, bener nggak? Padahal aturan Kanjeng Nabi nek wudu itu dikongkon sing hemat. Tapi jari Gusti Allah, Muhammad, kowe gak iso nyeneni umatmu sing khusus iki Muhammad. Sebab dhek mulai bayi perocot nganti mati banyune wakeh Muhammad. Dadi sok ning gone alam mahsyar sadurunge mlebu swarga ben dolenan kecek banyu Muhammad. Lho lak wis ah. Loh ini berita gembira Bapak Ibu. Ini berita gembira buat kita semua. Ngapunten. Makanya pesan saya, ayo wis lah. Sekali waktu, sekali tempo kita geser, kita bertentangan, kita gak cocok biasa. Mari-mari, sepuro-sepuroan buyar, nggih? Oh, jangan ada dendam, jangan ada dusta di antara kita. Kayak Om Brurai, ya. Itu biasa, lho nggih? Artinya apa? Ayo wis aja atik ana mangkel, sebab nek jenengan nek atik sik duwe dendam nek ana mangkel gak iso mlebu swarga. Ya. Tidak akan pernah masuk surga yang ada orang apabila di dalam hatinya ada dendam. Dadi nang swarga gak oleh dendam. Pesan saya sederhana bapak-bapak, terutama buat ibu-ibu, nek seumpame bapak lare-lare niku pernah rabi maneh Jarno. Loh. Jenengan ojo dendam, wis babak. Lho bener nang mboten? Ojo, mungkin jenengan eman gak iso mlebu swarga lho. Lho. Nggih. Lho saestu niku. Lho saestu Bapak Ibu wis salah. Halah biyen baba nalika gendeng. Mari gak usah dipikir jeru-jeru. Dene saiki kumat meneh babahno. Iya. Lho bener nang mboten? Wis niki pun kula sampeaken lho nggih, nggih kuwatir jenengan engko pas arek-arek mlebu disiki. Ustaz kula kok mboten mlebet-mlebet. Sik talah, kono nek dendam, keceo dhisik nang Al-Mustafa. Ternyata telaga Al-Mustafa itu untuk membersihkan apa? Dendam kita, Bapak Ibu. Ngapunten sing kathah nggih. Lah iku mau Aisyah bertanya, "Ya Rasul, kenapa sebagian umatmu kok masih berendam di Al-Mustafa, kok ndak cepat-cepat masuk surga?" Apa jari Kanjeng Nabi? Ada sebagian umatku itu yang tertunda masuk surganya. Bukan tidak masuk ya, tertunda masuk surganya. Gara-gara dia masih punya dendam apakah itu ya Nabi? Mereka yang tidak mengerti bahwa suaminya menikah lagi. Asam malah kata. Oh, kandhani gak percaya ya wis. Lho gak ngarang iki temenan iki. Siap dipoligami. Loh, iki ternyata ini ternyata apa? Orang Indonesia. Kalau orang Arab biasa, rabi telu, rabi papat itu biasa. Wong Indonesia, ya Allah, ngamuk bojone. Pedes garing-garinge jahe. Sik pedes, lho nggih napa mboten? Loro-lorone ati, ikhlas-ikhlase ati sik eling leres nggih. Sik aku tak takon nang ibu-ibu niki. Ngoten ah. Oh sik. Wih. Nggih kirangan wis gak melok-melok, gak usah melok-melok, gak ngalami. Lho ya,
Iki kalau cerita saestu. Jadi besok on umat Muhammad itu yang tertunda, tapi masih tertunda. Oh, enak. Ngenteni enang di Kungkum. Loh, lah wis ah. CPR. Kurang enak ya apa? Cuman yo enak rek wong-wong wis mlaku teko dindi, awak dhewe sik nang kolam renang ae tetep katuken sampean. Lha kalau mek cerita niki Bapak Ibu, ngapunten. Ojo wedi, kumpul-kumpul jenengan kali garwane. Ning ojo wedi sampean kumpul mek Mas tok kumpul-kumpul ning wedine. Ya. Sampai sampean ojo nyentaki ae ning. Saya sentai kawan. Ngalit tantek ngalit ya. Soale Mas tok lapor nang malaikat Ridwan. Ya napa kula lek kula disentaki terus kali bojo kula lho. Cawan. Nggih, guyon ngapunten. Enggak, itu tadi begitu Bapak Ibu. Jadi ternyata tak sambung saya tadi dengan memakai pola pikir saya orang Indonesia. Kenapa kok banyak orang perempuan yang tertunda? Jadi umatnya Muhammad yang orang perempuan yang ahli sholat itu tidak ada, ya ada yang masuk neraka ada. Tetapi Bapak Ibu ngapunten, yang banyak masuk neraka di neraka jahanam dan di neraka-neraka lain perempuan-perempuan itu bukan jenengan. Bukan jenengan. Sapa iku? Wong Yahudi, wong Nasrani, wong sing dudu agama Islam, wong sing gak tau ngucap Allahu Akbar. Sing gak iso mlebu swarga iku sing akeh mlebu neraka iku. Jenengan masya itak-itik imbal-imbul itak-itik niku jenengan niku tasik mlebet swarga. Lho lak wis ah. Ya makanya pesen saya sederhana. Mas Son, ben nek sampean kepira bimane Mas Son. Sampai dikeruak guyon mbakmu, guyon. Mboten mbakmu, guyon mbakmu, mboten. Iya, nek sampean siap dimadu, siap diracun nek mbakmu nggih, mbakmu nggih. Mboten dicarno nggih. Wah. Mantap. Ahli swarga mbakmu. Mantap. Iya. Boleh, kang ngajing-ngajing kok rek. Napa ceritane Gusti Allah wa ila samuda akhahum salihah. Dan Allah menurunkan kaum Samud akhahum salihah. Kaum Samud itu adalah saudaranya Nabi Soleh, sama keterangannya seperti kaum Ad. Artinya apa? Satu kaum itu ternyata satu keturunan. Kalau satu keturunan berarti Allah menyebut akhahum. Mereka adalah masih Qala, kemudian Nabi Soleh berkata kepada kaum Samud, ya qaumi, wahai kaumku, ubudu padha nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah, malakum ora ana iku kedue sira kabeh ilahun min ilahin saking pangeran ghairuhu sakliyane Gusti Allah. Langsung Nabi Soleh itu langsung pesan kepada kaumnya nyembah Gusti Allah, sakliyane Gusti Allah itu duduk pangeran. Ya, sama keterangannya Bapak Ibu. Kenapa sampai Nabi Soleh ngucap demikian? Karena Nabi Soleh tahu mereka satu keturunan, podo-podo anake wong apik kabeh. Bapak mbae iki putune Nabi Nuh. Jadi mereka Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh atau keturunannya Nabi Nuh yang masih menyembah, mereka itu diselamatkan oleh Allah dari badai tsunami pertama kali gara-gara mereka nurut sama Nabi Nuh. Benar? Sehingga ketika mereka turun untuk membentuk sebuah komunitas, untuk membentuk sebuah perkampungan atau membentuk sebuah keturunan baru, mereka itu tahu, mereka itu masih dekat, mereka masih mengenal tentang Allah. Sehingga Nabi Soleh itu menyampaikan langsung, malakum min ilahin ghairuh. Ya qaumi u'budullaha, wahai kaumku, sembahlah kamu semua kepada Allah. Malakum yang mana tidak ada bagi kamu semua min ilahin dari Tuhan yang lain ghairuhu selain dari Allah.
Aja nek nyembah sak liyane Gusti Allah. Lanjut. Huwa utawi Gusti Allah iku ansya'akum. Gusti Allah iki sing nyokulno. Nasya'a itu cukul. Nasya'a niku cukul. Ansya'akum. Gusti Allah iki sing nyokulno sira kabeh. Yang membuat komunitas ini kamu semua ini adalah Allah. Yang kamu dijadikan anak turunnya orang baik ini Allah yang menciptakan kamu semua. Minal ard dari muka bumi. Wastamarakum dan Allah pula yang memakmurkan. Istamara memakmurkan masjid. Wastamarakum dan Allah pula yang memberi kemakmuran kepada kamu semua fiha di dalam dunia. Fastaghfiruhu maka beristighfarlah kamu semua kepadanya. Hop. Sampeyan nek kepengin uripe makmur, sampeyan nek kepengin uripe enak, duduk maca ya Latif. Mau kepengin entuk rezeki akeh, ya Latif ping 10.000. Ya ketip tok. Mulai saiki kula balak-balik ngomong, nggih. Ning ni Mbak Fida, Bu Anek nungguk warung timbangane nganggur maca setipar sing akeh. Apa cekne rezekine moro. Paham? Maca setipar sing akeh. Di sini semakin jelas wastamarakum fiha fastaghfiruhu. Nek sampean kepingin uripe makmur, makmur ta makmu? Makmur nggih. Maca istighfar. Wis sampean nyambut gawe apa wae. Nek sampean kepingin entuk rezeki sing akeh, Mas Mono maca istighfar nggih. Sing kathah fastaghfiruhu. Sing akeh-akeh maca istighfar hu ing Gusti Allah, summa tubu. Kemudian bertobatlah kamu semua ilahi kepadanya. Hop. Ini kemarin yang saya sempat upload waktu saya ngaji kemarin, yang Mas Wahyu tanya, ono pedotan saya ngaji sing ngangge klambi ijo wingi lho. Ya. Yang saya sempat upload itu loh ya. Itu waktu saya ngaji di MBS. Nah, makanya gawe kenekan iki engko mlebu nang YouTube engko. Nek kiai sampean terkenal tak tidak lah. Kak. Mahfud tetap Mahfud duduk kiai arek dolen. Nggih. Tak lanjutkan. Jadi apa? Bapak Ibu jenengan itu sing bener iku nglakoni dosa dulu tobat terus istighfar apa istighfar dulu baru tobat? Ini pertanyaannya dibalik Mas, sama sebenarnya. Kalau kemarin pertanyaannya Mas Wahyu, apakah kita ini mendapat belas kasihan dulu lantas kita beristighfar, ataukah kita beristighfar dulu agar kita mendapat belas kasihan? Ya, itu ternyata pertanyaan itu ada di dalam kitab Hikam. Wis, sekedar tahu aja Bapak Ibu, apa itu? Sampean duwe dosa, gak duwe dosa. Maca setipar sing akeh. Lho lak wis paham? Sampean duwe salah, gak duwe salah, njaluk sepuro. Wis balak-balik lho kula wuri. Ngapunten nggih, ngapunten. Padahal aku gak duwe salah mek sampean. Mbok sampean duwe salah mek aku mbok ndak karo aku. Tapi jelas aku mesti ngapunten nggih, ngapunten. Iki nguri apa? Setipar, setipar. Sampai sing akeh-akeh maca setipar, paham? Ternyata setipar itu memakmurkan hidup. Ternyata istighfar itu membawa Rasulullah Muhammad Kanjeng Nabi kita sedaya ingkang mulya niku enggak ada dosa napa mboten? Enggak ada dosa napa mboten? Enggak ada dosa napa mboten? Jawab. Loh, subhanallah. Kanjeng Nabi niku mboten enggak ada dosa. Kulon walalah. Kanjeng Nabi Muhammad tiang ingkang minulya niku lho, tiang enggak ada dosa napa mboten? Lah, iku tak anteni. Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad niku tiang mboten enggak ada dosa. Tapi bendino istighfar iki gak kurang saka 8 dosa. Pertama, ada yang 70, ada yang 100.
Kanjeng Nabi sing gak duwe dosa iku lho sik maca setipar. Dadi nek ngono Bapak Ibu, ngapunten, sampean duwe dosa ta gak duwe dosa, sampean tetep maca istighfar. Apa cekne rezekine akeh. Sampeyan nek sugih lho gampang enak, aku nek utang gampang. Nggih Bu An. Lho jate guyu. Cekne gampang aku nek utang-utang cekne gampang. Sugih kabeh. Nek nang ning gak perlu utang aku njaluk aku, ya ning ya. Nggih. Masuk. Bener parane. Sik Bapak Ibu guyon iki guyon ya. Jadi artinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu monggo sing akeh-akeh istighfar. Jenengan ojo ngrumangsani aku gak duwe dosa kok lha apa maca istighfar. Salah sampean. Sampean duwe dosa gak duwe dosa, duwe salah gak duwe salah istighfar. Apa meneh sing ngrumangsani sing nglakoni dosa, ojo mandek-mandek istighfare. Nggih? Sakjane sing gare entuk sepurane Gusti Allah iki duduk teko istighfar tok. Sampeyan nglakoni apik. Al hasanat yuzhibnas sayyiat. Kelakuan baik Anda itu akan mengalahkan kelakuan buruk Anda. Wis, nggih. Aku iki sik nglakoni dosa, aku paling seneng. Lho dipikir aku gak doyan ta, rondo-rondo ngono gak doyan ta. Ya doyan, tapi ya gak wani asline. Sangkane Mas Pipit tok yang doyan. Iya. Gak nek aku doyan sih anu aku sih normal. Lah mane doyan wong ganteng aku. Lah ngawur doyan wong ayu ah. Lho nggih. Tapi yo gak ngawur. Lho nggih. Gak napa? Gak ngawur. Niki ngendikane Gusti Allah ya. Summa tubu ilaihi. Kemudian bertobatlah kamu kepadanya. Inna rabbi sak temene pangeran ingsun jarene Nabi Saleh qaribun. Pangerane awak dhewe niki pangeranku iki qaribun cedhak. Mujibun sing ngijabahi, mujibun yang selalu mengabulkan doa Anda. Subhanallah. Makanya sampean tak jak ngomong, sampean duwe salah gak duwe salah, ngapunten. Ngapunten sakjane iki lho adate wong Jawa. Sampean gak diuruki ngono lho wis iso kudune. Bener napa mboten? Makanya jenengan ahli swarga, Bu, Pak. Ini sudah hal yang biasa bagi kita. Lah nek ada ana wong Jawa nglakoni salah gak njaluk sepuro iki wong super iki. Super. Lho ngene mboten? Dari wong Jawa nglakoni salah gak njaluk? Lah wong super iki. Nek jenenge wong Jawa nglakoni salah gak nglakoni salah iku tetep njaluk. Lho lak wis ah. Niki lho, mujibun Gusti Allah pangeran iki cedhak, qaribun cedhak, mujibun sing ngijabahi. Artinya apa? Allah yang mengijabahi. Dengan kata lain apa? Sampai nek manten maca istighfar. Gusti, astagfirullahaladzim ya Allah. Kalau kok mboten gadah ya terus ya Allah. Gak apa. Lho gak apa-apa halal asal njaluk nang Gusti. Astagfirullahaladzim. Kalau kok dereng asal jodoh-jodoh ya Allah. Lah apa? Masa jodoh kok njaluk aku, Lah bener ah. Astagfirullahaladzim. Apa OS? Susah tak hatimu? Oh, kok isine diisi pusing tok ae. Ngene iku bapak-bapak ibu-ibu. Mpun suwe-suwe mau istighfar nggih? Kayak nekakno rezeki. Kalu moko padha jawab sapa kaume Saleh, ya Salihu, Nabi Saleh, qad kunta temen ana sira iku fina ing dalam tengah-tengah kita marjuwan, kamu adalah harapan kami, you are my hope. Ngoten ya ngono iya, you are my hope, hope makane nek jare wong Jawa lak ngono, you are my hope, hope mandek nek ngono wis gak terus nek ngono. Qad kunta fina, sungguh engkau ada di tengah-tengah kami Saleh. Fina marjuan, engkau adalah harapan kami. Qabla hadza, sebelum ini. Nek sampean ngongkon aku ngilok-ngilokno aku lho sampean iku lho. Sampean iku pimpinanku. Sampean iku kiaiku. Sampean iki lho ya sampean sing nguruki, ya sampean sing nang ngarep. Qabla hadza, sadurunge iki sampean niku wis iso ya urukono awak dhewe. Lho bener to mboten? Ustaz, jenengan niku pun nyalahken kula mawon. Gak apa-apa sampean tuntut ngono aku. Ya.
jenengan kok senengane nyalaken kula Ustaz, nggih jenengan nuruki napa kula sing sae. Lho lak bener ah. Nah, ini sama dengan ungkapannya umatnya Nabi Soleh. Qabla hadza atanhana, apakah engkau melarang buat kami? Atanhana, apakah engkau melarang buat kami? Anak Buddha, apabila kami menyembah ma'ya'budu abauna, apabila kami menyembah apa yang telah disembah oleh bapak-bapak kami. Nabi Soleh ngapunten, jenengan lo hidup di tengah-tengah kita, jenengan kok ngelarang awak dhewe koyo ngono, padahal awak dhewe kabeh iki ditinggali kelakuan, ditinggali bapak-bapak iki ditinggali apa nyembah koyo ngono iku. Terus ya apa? Ya. Wa innana lan sak temene kita kabeh iki lafi syakin. Yakti kita niki dalam keraguan, dalam kemamangan. Nek jenengan ngendikan kados ngoten Nabi Soleh, padahal awak dhewe kaya ngene iki apa? Dikongkon apa? Iki ngono apa? Sudah jadi budaya kita. Ini sudah jadi kebiasaan kita yang itu diturunkan oleh bapak-bapak kita. Lah nek jenengan kok ngelarang kok ngono iku, gareati mamang Nabi Soleh. Mimma tad'una, sehingga membuat keraguan di dalam diri kami. Mimma tad'una, apa yang kami minta, apa yang kamu serukan, apa yang kamu lantunkan ilaihi kepadanya. Murib, kami ini menjadi orang-orang yang ragu. Nek jenengan ngomong ngono gare awak dhewe iki bingung Nabi Soleh. Murib itu bingung, ya. Syak itu ragu, murib itu kelakuan. Apa? Nek ati wis mulai ragu, mulai bimbang, maka yang terjadi kami akan jadi galau, megalauman. Ya, megalauman. Galau ya, kamu galau ya. Ya, gegana ya? Ya. Apa gegana itu, gelisah galau merana. Gelisah niku geli-geli basah. Gegana ini apa? Gegana, megalauman. Artinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, ini makanya apa yang diungkapkan oleh siapa itu? Siapa? Syekh Ali Tantowi tadi itu mirip dengan kita. Dan itu adalah orang Indonesia. Orang Indonesia, jadi sebelum datangnya Islam di Indonesia. Syekh Ali Tantowi itu bukan ulama sepuh loh. Bukan eranya Imam Ghazali, bukan ulama baru loh. Ya. Saya baru belajar, beliau baru meninggal itu ya. Sempat ngajar kami 2 semester ya. Ya, Syekh Ali Tantowi itu bukan ulama sepuh, ulama baru. Ya, beliau masih menangi Anwar Sadat jadi presiden. Jadi masih baru ya. Nah, beliau pernah datang ke Indonesia. Syekh Ali Tantowi itu tahu betul bagaimana orang Indonesia itu ya. Orang Indonesia itu sebenarnya orangnya baik-baik dan pinter-pinter serta berakhlak. Orang Indonesia itu manusia berakhlak, di hadapan orang-orang Arab itu manusia berakhlak. Makanya ketika Soekarno memproklamirkan Indonesia itu merdeka, negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia itu siapa? Mesir. Wah, sejarah itu 0 sampean niku. Ya, negara yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka itu mana? Mesir. Dan surat yang dikemukakan oleh Presiden Mesir ketika itu Anwar Sadat, itu yang bawa siapa? Bapaknya Mbak Anies Baswedan. Siapa? Abdurrahman Baswedan. Mbak Anies, bapaknya Pak Rosid. Bapaknya Pak Rosid Baswedan. Ya, Mbak Anies. Ya, itu yang bawa suratnya, surat pengakuan legalitas. Nah, makanya Syekh Ali Tantowi menyatakan kaum Samud itu seperti orang Indonesia. Kenapa? Tahu Syekh Ali Tantowi orang Indonesia itu kok ngono iku. Ya, punya tata krama, ketika diajak beribadah kepada Allah itu enak. Cuman sih tetep gak iso ninggalno kebiasaan sing teko tinggalane Mbah Buyut. Bener.
Ya apa iki kebiasaane awak dhewe iki kudu ngelarung e. Bener? Ya apa kudu ana bersih desa e. Bener? Ya apa iki kudu ana among-among ambek sajen e. Lho bener? Ya. Lah nek gak oleh, wah gare ati mamang ae. Sampean Anda punya kebiasaan yang kebiasaan itu bukan berasal dari Islam, kemudian dilarang. Ragu enggak? Ragu enggak? Ayo gak percaya, ono sing wani duwe acara nalika wulan selo? Selo, gak wani. Suro, selo ngomong selo kok. Selo, wani? Gak ono sing wani. Lho, bener. Bener. Wah, Ustaz iki apa sih? Dari Kanjeng Nabi tahu nikah nalika wulan selo. Iya. Zulqa'dah pernah. Nek ulan suro iku apa? Iku pintere para raja Jawa dulu mbujuki sampean niki. Sampean niki wong jelantah, rakyat jelantah dibujuki. Ulan suro gawe entuk duwe gawe. Apa? Soale sing duwe gawe iku rajae. Sampean dibujuki. Tapi sampean percaya. Lho ya apa enggak? Pancene wong sing gampang dibujuki iku apa? Wong sing jujur anjene. Kayak sampean kan gampang dibujuki ya? Iya. Lho bener mboten? Lah ini loh, lah kalau seumpama hal yang jadi kebiasaan itu ditentang, Anda jadi ragu ndak? Syak. Setelah ragu, syak apa? Murib, bingung. Murib niku apa? Bimbang dan ragu, bingung. Bener? Lah terus ya apa? Ojo kelopa-kelopo ae. Gak popo, gak ono wulan gawa balak gak oleh duwe gawe selo gak oleh nyesel-nyeseli Allah. Makanya biyen sampai tak gawe apa? Setiap 10 Muharram tak gawe rabi masal. Alhamdulillah 10 Muharram gak ono sing daftar blas. Soale wis bosen Ustaz, mosok rabi ae ya. Bener ya? Bosen Ustaz, sing rabi pancet ae ngono ta? Ngono ha? Anda. Jadi maksud saya ini untuk menghilangkan supaya kita tidak salah nek sampean nanti duwe keyakinan koyok ngono terus, aku gak ro lho ya. Gak ro lho ya. Iku padha ambek sampean mentatoyur dina, mentatoyur wulan. Fa in tatoyarnahum, bila kamu suka mentatoyur, la illam tantahu, seumpama tatoyur iku gak tak cegah, lanarjumannakum, yakti padha dirajam sira kabeh, walayamassannahum, lan yakti padha iso ngrasakno sira kabeh, azabun utawi siksa ingsun, alimun sing loroh pedih. Makanya saya tetap harus mengingatkan. Kalau saya sudah mengingatkan sampean saya tetap ngono, aku wis bebas, gak melok dirajam, gak melok dilebokno neraka, sampean dhewe mlebu dhewe terusno, nek gak percaya ya wis ya. Mimma tad'una ilaihi murib. Soale nek koyo ngono niku mboten saged kula, nggih. Qala ya qaumi wallahu a'lam bissawab. Sementara itu dulu, nggih.